Halo guys, welcome back to our channel Himatet Desain dan Manufaktur ya. Sebelum kita mulai, aku mau sapa-sapa dulu sobat setia penonton yang sudah bergabung mungkin menonton video kita pada hari ini. Ya, buat teman-teman seluruhnya yang seluruh yang bernafas di muka bumi ya, buat para penonton yang ada di planet Mars dan segala sesuatunya ya. Saya mau sapa dulu teman-teman, selamat datang di tayangan perdana podcast Desmal Talk ya, dia eksklusif hanya di channel YouTube Himpunan Mahasiswa Teknik Desain. Oke, baik teman-teman, untuk podcast kali ini ya kita telah kedatangan materi yang luar biasa ya dari alumni angkatan 2018 ya. Mungkin teman-teman beberapa some of you udah gak asing ya dengan pemateri kita pada hari ini. Kita langsung aja ya tanpa berlama-lama ya. Setelah bergabung sama saya Mas Ahmad Syaifuddin. Halo Mas Ahmad, gimana kabarnya Mas? Halo, halo. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Mas. Baik. Mas ini enaknya saya panggilnya Gimana? mungkin Mas Ahmad, Mas Syaifuddin atau Mas Saya. Aku dulu panggilannya saya. Kamu? Mas saya. Ya. Ini Mas kenapa Said, disebut pemateri kan? Ini podcast bukan seminar. ya kesalahan pemula ya Mas yang namanya baru perdana. Gak apa-apa. Oke, Jangan pemateri. Anggap aja apa ya? Cutting oke main siap. gitu aja. Oke, sharing-sharing seperti itu ya Mas ya, enaknya ya. Betul. Oke, Ngobrol. siap. Nongki, nongki. Oke kalau begitu, ya buat sobat Desmal Talk ya sebelumnya kita telah sebar jargoman ya teman-teman untuk menghimpun beberapa pertanyaan dari teman-teman dan tentunya hari ini kita akan kupas tuntas ya bersama Mas Ahmad ya, Mas Said, Mas Said. Oke. Eh, Langsung aja kali ya Mas, biar nggak pada penasaran. Mungkin kita mau ke education background dulu. Ternyata kan buat Mas Said dulu untuk SMP-nya MTS di Negeri Satu Pare ya Mas? Pare Kediri. Berarti Mas Heeh. Ahmad, Mas Said orang Kediri. Ya, asalku dari Kediri. Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Terus background studinya dulu MTS di MTS 1 Sore. Sekarang masalah MTSN 1 Kediri deh. Terus di situ SMA-nya di Amanat Rumah dekat Mojokerto, terus Iya. kemudian di PPNS di Teknik Desain Manufaktur. Dulu yang di SMA Amanatul Ummah itu ambilnya jurusan apa Mas? MIPA di sana MIPA semua. Oh gitu. Oh baru tahu. Oke. Nah, ini kayaknya menarik, Mas. Karena kan dari Mas Ahmad kan dari SMA. Dan notabene kan di Politeknik itu kan kebanyakan SMK ya. Nanti kita bisa tanya-tanya Mas Ahmad. Dulu apakah ada suka duka adaptasi? Kalau saya pribadi, kebetulan ya host kita hari ini itu SMA juga ya. Jadi kalau saya pribadi dulu nangis-nangisan sih, Mas. Nggak tahu ya kalau Mas Ahmad apakah berbeda ya. Kita coba cari tahu nanti setelah ini. Kemudian ternyata Mas Ahmad, bukan ternyata ya pastinya ya Mas Ahmad lulusan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kampus kita tercinta, program studi teknik desain dan manufaktur. Ngomong-ngomong ya Mas, Mas Ahmad ada rencana nggak Mas mau lanjut S2? Kalau rencananya ada, pengennya pasti ada. Cuma untuk sekarang belum sih. Oke. Eh, Tadi ya Mas terkait adaptasi, mungkin Mas Ahmad mau cerita gimana dulu pengalamannya pertama kali saat menjadi seorang mahasiswa Politeknik. Pengalaman adaptasi ini menarik sih. Eh ya benar sih. Most of them eh, bagian besar dari temanku ya. Bagian besar dari temanku itu ya maaf maaf maaf. Sebagian besar dari temanku itu kayak apa ya namanya dari SMA rata-rata, apalagi di DM itu mungkin karena nama desainnya ya. Banyak yang salah spekulasi gitu loh. Mereka mikirnya itu bukan di desain teknik, lebih ke arah desain grafis, desain lain sebagainya gitu. Kebanyakan seperti itu, apalagi yang SMA. Tapi kalau aku sendiri itu dulu kebetulan kakakku itu juga seorang eh, alumni Politeknik yang mana juga sedang di bidang manufaktur, yang mana fokusnya juga kuliahnya itu di desain engineer. Makanya untuk aku sendiri
kuliah di DM itu kayak nggak kaget-kaget banget sih. Cuma nggak kaget sih. Di awalnya aja sih itu yang agak agak shock itu gara-gara satu sistem perkuliahannya ya. Kita kan 8 jam dan modelnya kan full praktikum gitu bengkel. Dan yang membedakan lagi dengan kuliah di kampus kan ekspektasinya dulu kalau udah kuliah udah bebas gitu kan. Sedangkan ternyata kalau di politeknik kan udah terstruktur itu. Kita Iya, sistemnya SKS-nya kan paket gitu. iya Jadi harus ngikutin jadwal dan bahkan beberapa pakai kayak baju bengkel, pakai APD gitu. Itu aja sih yang bikin aku merasa kayak, oh kuliah di sini ternyata ada bedanya dengan universitas biasa. Seperti itu sih. Dari ekspektasiku dulu ya waktu SMA. Emang dulu Mas Ahmad pas awal banget jadi maba kan kita nggak tahu apakah beda ya antara kurikulum dulu sama sekarang. Itu pas awal-awal emang langsung apain aja Mas? Kalau misalnya dari kita dulu tuh awal langsung kayak ke bengkel, terus dapat AutoCAD dan beberapa matkul-matkul yang lain yang udah cukup asing gitu. Waktunya di zamannya Mas Ahmad, Sama sih aku juga ada langsung bengkel itu yang apa meja bangku iya yang meja bangku. nyicir tuh terus Nah, kalau praktek gambarnya masih gambar manual itu yang pakai tas. Kalau di laboratorium gambar teknik itu manual pakai pensilnya ada ketebalan tingkatan ketebalannya itu nulisnya standartin gambar proyeksi Amerika Eropa itu manual kayak gitu tentangan dari 2D ke 3D kayak gitu, gitu. Ya gitulah mungkin sama atau beda. kayaknya sama sih Mas, hampir sama. Cuman dari angkatannya kita yang 2023 dengan yang 2024 ada sedikit perbedaan. Kalau misalnya dulu di angkatan kita yang 23 kan kita langsung dapat AutoCAD di semester 1. Nah, buat di angkatan 24 dikembalikan lagi kurikulumnya, mereka dapat AutoCAD-nya itu lah nggak langsung. Jadi satu semester ini fokus yang di teori dulu. Yang kayak pandangan dan sebagainya gitu. Terus itu baru dapat dikenalkan untuk tentunya menarik ya Mas. Pasti teman-teman kan apalagi di angkatan banyak banget yang sekarang itu dari SMA buat masuk ke politik. Jadi banyak yang ngeluh gitu katanya kaget. Terus apalagi dengan bengkel-bengkel habis ngebengkel, HO Mas badannya kaku semua belum juga sembuh minggu depan udah ngebengkel lagi. Jadi kan ya bisa dibilang ya tantangan sih. Cuman ya seperti itulah ya. Kemudian kayaknya tadi Mas Ahmad sudah mulai sedikit kesulitan ya Mas untuk berbicara dalam berbahasa Indonesia. Mas Ahmad sudah berapa lama Mas di Hungaria? Ya nggak kesulitan sih kayak kadang tuh karena biasanya di sini ya juga bukan bahasa Indonesia aja sih udah aku di sini udah 2,5 tahun. Oh, 2 tahun. Oke. Nah, ini salah satu pertanyaan nih yang dari kemarin banyak ditanyakan sama teman-teman. Kenapa DM? Ya dari sekian banyak prodi di alam semesta ini ya, kenapa harus teknik desain dan manufaktur yang menjadi pilihan seorang Mas Ahmad? Wah, kenapa ya? Kalau ditanya gitu kayaknya bingung deh menjawabnya. Kalian juga kayaknya juga bingung semua. Enggak, kalau aku dulu eh, salah satunya kenapa ke DM ya karena kakakku tadi kan aku udah bilang di awal ya dan pandangan dari kakak DM itu kayak gini gitu, gitu. Tapi bukan DM, kakak bukan DM. Dia alumni Polman, Polman Bandung. Tapi kalau nggak salah tuh dulu aku kan masuk PPNS tuh ikut dulu ada namanya jalur PMDK PPNS yang jalur pendaftarannya awal banget tuh yang lainnya belum ada buka-buka PPNS sudah duluan buka. Nah itu PMDK PPNS itu aku ikut aku daftar waktu SMA itu yang menurutku menarik ya DM itu di antara jurusan yang lain waktu itu ya aku mikirnya gitu karena aku ada pandangan jadinya aku daftarnya di DM kayak gitu sih. Berarti dulu Mas Ahmad langsung saat nyoba itu langsung nyoba di DM atau kayak sebelumnya mungkin udah milih kampus tertentu gitu, habis itu baru ke DM. Enggak, justru DM ini aku diterima pertama kali karena PMDK PPNS kan pendaftarannya paling awal kan di antara yang lain. Dulu ada SBM, SNM dan lain sebagainya. Udah.
udah apa namanya udah diterima di PPNS dulu baru ada yang lain itu. Mas Ahmad, aku mau kita flashback sebentar ya Mas, sedikit ke zaman-zaman kuliah ya. Pasti Mas Ahmad masih ingat beberapa matkul-matkul yang ada di DM ya. Mungkin ada beberapa kayak ya gambar teknik, terus mungkin mekatronika ya dan sebagainya. Nah ini ada pertanyaan dari sobat KM ya, dari angkatan 2002. Dari banyaknya mata kuliah selama di BM, apabila setelah lulus kita ingin memfokuskan pada satu bidang, bisa nggak Mas? Misal kayak fokuskan di bidang casting kayak bahan material, atau mungkin hanya di satu bidang tertentu saja, atau mungkin semuanya itu nanti kita bisa bawa gitu ke dunia kerja, kayak menunggu sertifikasinya atau nanti lanjut studinya dan sebagainya. Nah, ini menarik sih sebenarnya. Ini juga sebenarnya mungkin bisa di apa ya, gambaran kalian nanti mau masuk ke dunia kerja. Sebenarnya gini, eh, apa namanya, yang ku bawa ke dunia kerja itu nggak bisa kalian bawa semuanya. Karena apa? Karena DM sendiri. Tanya deh nanti kalau kalian ngundang alumni lagi, coba tanya. DM itu menurut kalian, menurut alumni ya, menurut kakak, kakak ini gimana tentang matkulnya? Pasti rata-rata menjawabnya DM itu luas. Luasnya Ya. gini, kita itu mempelajari banyak sekali fokus jurusan gitu. Kita kan ada gambar teknik, ada desain. Desainnya itu desain engineeringnya itu desain mekanikalnya. Terus ada pemrograman CNC-nya itu. Kalau sekarang nggak salah ada itu juga kan ada apa namanya analisis kayak injection molding itu juga. Ya. Terus ada juga pengecoran, ada juga pengelasan. Kita juga belajar safety. Jadi kayak ada juga tadi yang dibilang mekatronika. Jadi kayak kita itu terlalu luas jangkauannya. Sedangkan kalau kamu lihat di universitas atau di politeknik lain, khususnya yang politeknik negeri mana kayak gitu contohnya, itu nah, Polman lah, acuannya biasanya kan Polman ya kalau politeknik, kalau enggak ADMI Solo itu, Akademi Teknik Mesin Industri. Itu jurusan jurusan tersebut tadi itu, oh, maaf, mata kuliah tadi itu tidak di itu sebuah prodi tersendiri gitu loh, bukan Ya. satu prodi di DM gitu kayak ada program studi desain engineering, ada program studi teknik manufaktur, ada teknik mekatronika ada sendiri, ada teknik automation ada sendiri, kayak gitu-gitu. Teknik mesinnya ada sendiri, gitu. Dengan teknik pengecoran itu pun ada foundry itu di Polman Bandung ya. Itu satu prodi tersendiri, bukan apa namanya, bukan jadi satu di kayak DM gitu. DM kan belajar semuanya. Jadi kalau ditanya masalah bisa dibawa semua pekerjaan, ya tergantung posisimu. Kalau kamu seorang CEO, pendiri suatu badan usaha yang mau ngerjain itu semua, ya kamu bawa semua itu. Tapi kalau kamu ikut swasta, ikut perusahaan yang mana posisimu itu jelas satu sebagai apa, ya nggak mungkin dibawa semua. Kayak gitu. Jadi yang menarik ya dari disampaikan Mas Ahmad bahwasanya kan DM ini cakupannya kan luas banget ya Mas. Menurut Mas Ahmad, apakah itu hal yang baik atau kayak hal yang ya sebaiknya janganlah seperti itu? Mas Ahmad sebenarnya gimana Mas? Maaf, maaf, gimana, gimana? Ya, kan tadi Mas Ahmad kan sampaikan bahwasanya DM ini kan luas banget ya Mas. Menurut Mas Ahmad ini Hmm. adalah hal yang baik atau malah sebenarnya sebaiknya jangan seperti ini? Ya, Kita jadi bagus, seperti ada yang plus lain. minusnya sih. Semuanya pasti ada plus minus. Plusnya itu jadi kalian bisa tahu banyak bidang gitu loh, banyak fokus. Kan kita juga masih tingkatannya D4 atau S1 ya. Istilahnya itu kalau kita belajar suatu fokus ilmu itu masih kulitnya loh, belum sampai dalamnya gitu loh. Kalau kalian mau mendalami lagi satu fokus, ya lanjut S2. Ya, tapi kalau memang lebih fokus kayak teknik pengelasan, khusus difokus di pengelasan kayak gitu, itu lebih fokus lagi mereka. Tapi ya dapatnya ya di pengelasan itu mereka spesialisasinya. Tapi kalau di DM, kalian itu ready untuk menghadapi banyak banyak apa ya, banyak kemungkinan posisi di perusahaan.
mulai dari mungkin dari manajerial industri, mungkin proses engineer sampai ke eh, desain engineering, manufacturing engineer, atau mungkin sampai QC engineer dan lain sebagainya, kalian bisa. Tapi ya tadi kalian harus apa ya istilahnya belajar lebih lagi secara personal untuk mendalami. Menarik ya Mas. Kalau memang seperti itu ya, pasti teman-teman banyak penasaran. Kalau memang seluas itu ya, menurut Mas Ahmad yang paling apa ya, yang paling bisa worth it gitu untuk didalami mana Mas? Yang menurut Mas Ahmad yang paling kayak paling enak gitu nanti untuk diteruskan saat di dunia kerja yang mungkin perspektif yang paling luas. Apa ya kalau dari DM sendiri kan nggak tahu ya kalau sekarang fokusnya itu di apa. Kalau aku dulu kan selain di desainnya itu juga di pemrograman itunya ya, pemrograman CNC itu bahkan kita dulu zaman itu lisensinya itu juga lisensi apa namanya sertifikasinya itu kan tentang pemrograman CNC itu. Sebenarnya kalau dibilang apa yang paling perlu didalami ya nggak bisa milih sih kalau kalian point of view-nya itu pandangan kalian dari sudut mahasiswa yang ngikutin kurikulumnya kampus ya sulit. Tapi kalau kalau aku kayak gini dari sini aku udah kerja lihat dari point of view-ku kan aku jadi tahu kira-kira apa sih yang harus dari sekarang aku pun tahunya saat aku sudah kerja kira-kira apa ya yang perlu aku dalamin kayak gitu. Tapi so far untuk kedepannya itu kayaknya lebih ke arah Mekatro itu sih automation itu menurutku kalian wajib paham sih wajib untuk anak DM. Jadi proses manufaktur itu karena sekarang udah 4.0 minimal kalian paham mekatronika. Jadi tidak hanya paham mekanikalnya gimana, desain mekanikalnya itu seperti apa, tapi kalian juga paham gimana sistem kerjanya mekanisme tersebut secara otomasi kayak gitu. Bagus lagi kalau kalian bisa memahami gimana pemrograman otomasi kayak PLC atau kita juga belajar PLC terus sistem pneumatik hidrauliknya gimana atau bahkan mungkin nanti kalian sampai mengcoding pakai bahasa pemrograman tertentu untuk sistem kerjanya itu lebih bagus lagi. Kurang lebih seperti itu sih Berarti untuk apakah, industri sekarang lah. berarti apakah dengan demikian Mas Ahmad mekatronika adalah matkul favorit dari Mas Ahmad karena ada yang tanya juga. Karena ada yang tanya juga siapa tahu ini adalah mekatronika ternyata adalah matkul favorit dari seorang Mas Ahmad. Apakah seperti itu Mas? Kalau dibilang favorit sih kalau dari kuliah kurang begitu favorit ya karena kalau nggak salah itu cuma satu semester doang kita dapat fokus mekatronikanya. Dulu waktu kuliah lebih suka ke desain ya CAD/CAM itu sih lebih suka CAD/CAM dulu zaman kuliah. Tapi kalau sekarang CAD/CAM aja menurutku kalau dari aku pribadi ya ini disclaimer dari aku pribadi ya itu kurang sih kurang kalau CAD/CAM aja. CAD/CAM itu kayak udah jadi wajib. Kalau kalian open posisi gitu ya dari suatu perusahaan open posisi mereka buka lamaran kerjaan entah itu engineering apapun entah itu proses engineer atau mungkin desain engineer atau manufacturing engineer atau apapun itu kayaknya ada syarat di situ itu memahami gambar teknik entah itu 2D 3D ya menguasai software gambar teknik kayak gitu itu udah kayak syarat minimal gitu dari seorang engineer kayak gitu. Dulu cam berarti camnya pakai apa Mas? Master cam ya? Kalau zaman kuliahku dulu dapatnya di kampus master camp sih tapi kalau sempat juga ada fusion itu tapi kalau sama ini sama aku tuh ada zamannya itu Autodesk apa namanya Power Mill pakai Power Mill terus aku kan sempat ikut itu juga kan apa, seleksi sampai NCC 2021 itu kan pakainya Siemens kita jadi aku sempat belajar juga Siemens NX itu juga CAD/CAM-nya itu. Ya menarik. Nah, tadi kan Mas Ahmad kan sudah singgung sedikit nih tentang NCC. Ternyata kabar tentang Mas Ahmad dulu pernah menang NCC ini udah menjamur Mas, jadi udah banyak yang tahu. Jadi di kolom pertanyaan itu juga
Mas Ahmad gimana caranya menang lomba? Step by stepnya gimana? Step and triknya gitu. Ya, mungkin langsung masuk di situ aja ya Mas. Tadi rencana saya sebenarnya kita ke ranah yang lain dulu, tapi tidak apa-apa lah ya. Seperti yang disampaikan Mas Ahmad, biarlah mengalir seperti airnya. Jadi ini pertanyaan pertama ya Mas mengenai itu ya. Mas bagaimana bisa menang lomba NCC? Terus strategi apa yang dilakukan? Dan mungkin boleh nggak Mas kalau misalnya diceritain gitu prosesnya? Boleh lah ya Mas. Kalau diceritain kayaknya lucu deh itu. Sebenarnya nggak lucu gimana menangnya ya. Kalau tanya gimana menangnya, tanya jurinya. Tapi Iya, oh, tidak salah kalau ya Mas. prosesnya gimana tuh ini sih aku dulu. Aku tuh kalau ditanya gimana caranya, gimana stepnya ya, aku tuh nggak apa ya. Ini bukan untuk ditiru ya. Ini disclaimer dulu ini. Saat aku kuliah itu tidak untuk ditiru. Keputusan-keputusanku untuk mengikuti sesuatu itu kayak nggak tertata itu selama kuliah. Kayak kadang itu suddenly change gitu. Kayak apa ya? Tiba-tiba berubah gitu loh. Tiba-tiba kayak memutuskan gitu loh. Dan termasuk ikut NCC 2021 itu. Aku itu daftar perlombaan NCC 2021 itu kalau nggak salah Hamin sebulanan lah kayaknya. Hamin sebulanan baru daftar kita. Ada posternya. Habis itu, kalau nggak salah waktu itu yang nge-share Pak Bayu, kalian kenal nggak Pak Bayu Wiro? Itu Kenal Mas beliau kenal. sekarang kalau nggak salah lanjut studi ya di Taiwan ya. Iya. Nah itu Pak Bayu nge-share sama Pak Dika, aku kayak iseng-iseng aja. Kayaknya nyoba ikut nggak masalah, nggak apa ini. Udah semester semester berapa waktu 2021 itu? Semester 7 kalau nggak salah. 6 ke 7 kalau nggak salah. Itu itu kayak udah kesempatan terakhir buat ikut lomba gitu. Ya udahlah, aku ikut gitu. Coba. Nah, kebetulan waktu seleksi kampus itu yang seleksi internal, masih seleksi internal, nggak tahu anak berapa waktu itu yang seleksi Pak Bayu sendiri sama Pak Dika. Dan aku lolos. Yang diambil tuh 3 orang. Eh, Romi, temenku tuh namanya Romi, nama Vano, Silvano, sama aku. Nah, kita ini setelah lolos sebagai delegasi kampus itu proses yang kita lalui, kita bimbingan kan sama Pak Bayu itu, kita baru tahu dari pengumuman NCC resminya ya, official NCC 2021 itu kalau nggak salah Hamin 2 minggu itu baru tahu kalau software yang dipakai itu Siemens NX. Jadi kita nggak ada yang pernah pakai NX sebelumnya, jadi kita belajar NX itu juga dadakan. Ada instruksi dari dari NCC, panitia NCC untuk install yang student license kan. Ya udah kita belajar di situ. Nah, tips belajarnya itu aku dulu, kalau aku, Vano sama Romi itu 3 temanku ini ya, kita bertiga ini ya. Itu kita dikasih soal sama Pak Bayu atau sama Pak Dika. Pertama kita tipsnya itu apa? Kita nyelesain gimana gambar 3D-nya dulu itu loh. 3D modelingnya itu kita selesaiin gimana gambar kamu itu 3D itu secepat mungkin, seefisien mungkin gitu. Jadi kita dikasih soal, misal 5 gambar itu, kita disuruh remodeling gitu sama beliau. Kita, kita kerjainnya masing-masing. Tapi terserah nanti kita sepakat bertiga. Nanti di deadline ya sama Ayu hari ini Kak, 5 soal ini nanti jam 12 siang harus selesai ya. Oke, terserah kalian gambarnya jam berapa, terserah pokoknya jam 12 siang harus dikumpulkan. Ya udah kita gambar, habis itu kita jam 12 siang meeting Zoom kayak gini. Kita bahas. Kamu lah, kita dulu tuh gini, kita bertiga catat masing-masing berapa lama kita gambar itu per gambarnya itu, per modelnya itu berapa lama, berapa menit. Terus siapa yang paling cepat itu sharing. Efisiensinya itu gimana, kamu gambarnya kok bisa secepat itu gitu. Kita bertiga sharing gitu. Tuker-tukeran gitu, tuker-tukeran kayak gitu. Terus akhirnya nemukan yang paling efektif itu seperti ini, modelingnya seperti ini, gambar 2D-nya dulu itu seperti ini, baru di 3D, di 3D apa namanya kayak di extrude dan sebagainya itu gimana, 2D-nya dulu seperti apa kayak gitu biar efektif. Habis itu pemilihan toolpad, udah selesai modelingnya beres, kita mampu, baru kita belajar cam-nya, pemrograman cam-nya yang seefisien mungkin kayak gitu. Dan juga
camp itu juga kita pastiin dulu tuh dari panitia itu menilainya mana, bobot bobot penilaiannya yang tinggi itu yang mana. Kayak misal kecepatannya kah, atau mungkin kesempurnaannya kah? Kesempurnaan dalam artian finishingnya itu harus benar-benar mulus, atau boleh agak kasar-kasar dikit, tapi yang penting selesai, atau mungkin nuntut kecepatan dan juga finishingnya harus mulus. Nah, itu kita tanyain dulu juga ke panitia, bobot penilaiannya itu seperti apa. Mana yang lebih, misal dikasih batasan waktu berapa jam gitu maksimal, mana yang diutamakan antara selesai tapi nggak mulus-mulus banget, atau harus mulus tapi walaupun nggak finish nggak apa-apa. Itu kita tanyain ke panitia kayak gitu. Itu dulu strategi kita sih. Sampai akhirnya seleksi apa namanya, pertama, eee, itu satu Indonesia itu berapa universitas, berapa politeknik aku lupa ya. Kalau nggak salah waktu itu NCC yang diambil cuma 6 orang, juara 1 sampai 6 kalau nggak salah, dari penyisian itu. Terus final ke Bandung, itu cuma 6 orang dari NCC. Karena dulu cuma satu kategori zaman 2021 itu, nggak loh. Sekarang kalau nggak salah NCC banyak sekali kan kategorinya, kayak gitu. Tapi aku lihat kemarin juga dapet kan NCC, bagus-bagus itu juga, keren sih, gitu sih. Buat tahun ini lagi diselenggarakan Mas, lagi berjalan. Kalau nggak salah udah semifinal, lagi nunggu pengumuman final nanti siapa yang akan maju ke final. Cuman buat tahun ini Gimana? karena Gimana online tuan Mas, rumahnya? online. Tuan rumahnya siapa ya? Aku juga lupa. Pokoknya untuk tahun ini online karena ya isu efisiensi kemarin jadi semuanya berubah. Jadi semuanya terkena dampak, salah satunya ya lomba NCC ini juga. Nah, ngomong-ngomong ya Mas Ahmad, tadi aku sempat ini ya, sempat highlight sedikit terkait software ya, karena ini sedikit kita beranjak sedikit ya dari lomba. Kan tadi software yang dipakai Siemens ya Mas? Bener Iya ya? sih, Kan Siemens, iya kan NX. Siemens tuh kan cukup apa ya, cukup asing ya buat kayaknya, kurang tahu cuma sejauh ini kayak cukup asing buat di anak ADN. Kan aku pengen tanya gini Mas Ahmad, menurut pengalamannya Mas Ahmad ya, mungkin dari beberapa software yang udah digunakan, kita kan banyak software yang kita gunakan kayak Fusion, AutoCAD, terus ada Mastercam dan sebagainya. Ketika kita kayak mempelajari suatu software baru itu kira-kira apakah sesulit itu gitu Mas untuk mempelajari dari dasar lagi? Kalau semisal, apakah misalnya kayak kita contoh udah mempelajarin Fusion, saat kita belajar solid sesuai gitu, apakah kayak tools-toolsnya itu tidak akan beda jauh? Kalau software teknik 3D modeling kayak gini ya, 3D modeling yang teknik ya, menurutku nggak jauh-jauh beda sih. Kalian asalkan tahu dasar gimana metode gambarnya tadi loh. Kayak misal modeling 3D gambar apa, balok gitu, balok atau kubus. Kan kalian gambarnya pasti 2D dulu, persegi, terus kalian extrude gitu kan. Nah, yang intinya tuh di situ, strategi gimana kalian modelingnya itu paham, mau pakai software manapun pasti bisa sih. Paling cuma pengenalan interface-nya doang sih, apa namanya, tampilannya itu loh. Interface-nya kayak modeling, kayak misal di apa namanya, di SolidWorks kan ada apa, extrude-nya kayak gimana, logonya seperti apa, nanti diffusion itu seperti apa. Terus namanya mungkin agak-agak beda dikit kayak gitu. Itu doang sih. Sebenarnya software sama semua sih. Enggak. Yang penting yang kalian paham itu tadi. Gimana metode gambarnya itu, modelingnya seperti apa. Kalian mau pakai software apapun tuh kayaknya perlu adaptasi di awal aja sih. Adaptasi interface-nya doang. Itu sih. Iya. Jadi kan kalau nggak salah finalnya ke Bandung, berarti itu tuan rumahnya Pol Polman Mas. Polman, waktu itu Polman. Manufaktur Bandung. Oh, jadi balik ya tadi kan pertanyaan tentang lomba NCC. Jadi seperti itu teman-teman. Kayaknya ya berarti semuanya balik ke diri sendiri ya. Semuanya tentang latihan ya. Jadi harus banyak latihan. Kayak memang kalau menggambar ini ya kalau teori doang nggak akan cukup ya. Jadi harus dilakukan. Ya masih terkait lomba ya Mas. Eh, Mas Ahmad kalau misalnya lihat
pernah ikut lomba-lomba, misal contoh kayak NCC tadi, seberapa berpengaruh sih sebenarnya lomba itu ke jenjang karirnya Mas Ahmad sekarang? Kalau jenjang karirku kan bisa dibilang apa ya? Jauh lah dari posisi apa ya? Fokus DM itu sendiri, apalagi di cat game-nya ya. Itu jauh sih kalau karirku, apa kerjaanku yang sekarang ya. Tapi kalau ditanya Mas gambar gambar apa lomba NCC itu berpengaruh seperti apa ya? Ya lumayan nolong sih, apalagi kalau sertifikatnya sampai nasional seperti itu, kalian ada buktinya, itu lumayan nolong. Apalagi yang kalian apply itu posisi-posisi yang berhubungan dengan desain, engineering kayak gitu. Soalnya dulu waktu sebelum lulus kan aku juga apply-apply sebelum ke sini ya, sebelum diterima di sini tuh aku kan sempat apply-apply perusahaan juga yang berhubungan dengan desain engineering gitu. Juga ditanya masalah lomba itu, terus apa ya, portfolio kalian pernah, aku pernah gambar apa saja, kayak gitu-gitu. Yang udah sampai produk jadi itu seperti apa, pernah apa aja, kayak gitu juga ada. Jadinya lumayan sih, lumayan lumayan apalah, jadi bukti lah kalau kalian itu bisa untuk masalah lomba itu. Apalagi ada sertifikatnya. Oke, masih oke, guys. Ya masukan yang luar biasa ya. Semoga buat teman-teman yang lagi berjuang untuk NCC semoga dapat hasil terbaik ya buat tips and trik yang telah Amin. disampaikan Mas Ahmad tadi. Oke, aku mau balik sedikit lagi Mas tentang perkuliahan ya. Tadi kan kita loncat-loncat ke apa ya Mas? Ini Mas, salah satu ini kan kita kan kayaknya ada beberapa dosen yang udah lintas generasi mulai dari zamannya Mas Ahmad sampai sekarang. Nah, sobat Ladisman juga penasaran. Sebenarnya menurut Mas Ahmad dosen yang paling memorable. Kita katakan memorable aja ya, jangan favorit. Takutnya nanti dosen-dosen yang lain nanti pada chat saya, bukan saya yang favorit. Kita bilangnya memorable aja. Memorable. Wah, ini harus satu ini, nggak boleh dua ini atau lebih. Boleh dua, tiga diskon 50%. Dua boleh Mas. Eh, Dan alasannya loh ya Mas. Kalau memorable kan berarti yang diingat kan, kan Ya pasti kalau benar. masing-masing kalau diingatnya kan karena apa ya? Karena keunikannya masing-masing ya. Nah, kalau aku memorable itu satu, namanya Pak Ali Imron almarhum. Beliau udah meninggal tahun 2021 kalau nggak salah. Itu beliau itu dosen AutoCAD kita, bahkan dari kating-kating kita. Itu memorable-nya karena menurutku itu yang membuat aku pribadi itu gimana ya, bisa berdampak memahami AutoCAD itu karena pola pendidikan beliau sih. Keren menurutku. Jadi ceritanya tuh kalau boleh cerita, dulu tuh gini, almarhum Ali itu pakainya AutoCAD lama, AutoCAD 2007, yang interface-nya masih jadul banget gitu. Tapi di laptopnya beliau, AutoCAD-nya itu ada program, udah diinstal program gitu, yang mana itu terkoneksi sama Excel. Jadi misal kalian disuruh gambar apa, gambar kotak gitu. Kotak kan berarti kan ada 4 sisi. 4 sisi kan berarti 4 garis kan. 4 garis, misal persegi lah, 4 garis. Terus totalnya titiknya juga 4 di sudut itu. Nah, itu kalau kalian list, kalau kalian klik listnya, itu propertiesnya itu harus sama. Garisnya jumlahnya ada 4, poinnya juga ada 4. Terus kalau kalian nanti disuruh ngumpulin kayak gitu, Ali disuruh kalian gambar seperti ini gitu. Nanti disimpan, misal aku namanya Ahmad Saifuddin. Ahmad Saifuddin, NRP berapa itu underscore NRP gitu ya. Terus di copy ke laptopnya Pak Ali, sama Pak Ali dibuka. Nilaiku langsung muncul, skorku langsung muncul. Aku bener berapa, berapa poinku, salahnya berapa gitu bisa. Jadi langsung di ranking tuh satu kelas, keluar semua langsung. Filenya kita, AutoCAD itu di copy ke flash disk sama beliau di copy ke laptopnya beliau gitu, langsung keluar semua nilainya dari NRP 1 sampai berapa terakhir itu keluar semua. Nanti yang merah-merah itu kelihatan berarti gambarnya salah. Nah itu dikasih kesempatan remedi sama Pak Ali.
ya udah dibenerin sampai benar. Nah, itu benerin remedi ini belum tentu malah bagus, bisa tambah minus nilainya. Kayak gitu. Kalau masih apa ya, kompleksitasnya yang masih gambarnya yang simpel-simpel gampang. Kalian cari garisnya mana ya? Karena mungkin ada garis yang double gitu. Garisnya kok persegi, tapi garis atasnya ini ada kamu gambarnya 2 kali gitu. Atau mungkin putus di tengah, jadi kayak polyline gitu. Garisnya nggak satu lurus gini nggak. Jadi itu kan kalau kalian list itu kan terdiri dari 2 garis, bukan satu garis lurus gitu. Nah, atau mungkin garisnya double. Tapi kalau di AutoCAD kan nggak kelihatan tuh kalau double. Nah, itu kalau nggak kalian list, jumlahnya misal persegi tadi ada 4, kok ternyata kalian ada 5 garisnya. Lainnya di situ jumlahnya 5. Pasti nilai kalian minus gitu. Itu kalau cuma kotak. Kalau udah model 3D, dulu kita belajar 3D itu di AutoCAD. Itu wah pusing gitu. Mana yang salah ini di sisi apa gitu. Kita cek-cek satu-satu. Itu yang memorable menurut Ali Imran almarhum. Itu keren. Menurutku Kayaknya keren. seru ya Mas, kayak gitu ya sistem mereka. Berarti dulu pas zamannya Mas Ahmad, orang-orangnya kompetitif semua. Bukan kompetitif sih, kalau dibilang kompetitif kayaknya enggak juga deh. Teman-temanku ya gitu-gitu sih, santai-santai gitu sih. Tapi kalau yang cewek mungkin ya, tapi kalau yang cowok kayaknya santai-santai semua. Tapi kalau ada satu yang bisa gitu, wah lari ke situ semua, nggak masalah Pak Ali. Boleh, terserah kamu. Yang penting kamu lo nyontek, belum tentu itumu betul gitu. Itu kalau Pak Ali, santai gitu. Tapi ya gitu, kamu revisi atau remedi, belum tentu lebih bagus. Bisa minus, aku pernah soalnya. Iya, berarti sama Mas, tahun ke tahun berarti ya masih ada yang diturunkan lah ya dari kakak tingkat kita bawa ya. Kalau ada yang bisa, dia jadi gurunya gitu. Karena kan kadang-kadang emang lebih ini ya Mas, kadang-kadang kita lebih masuk gitu kalau misalnya ada teman-teman yang udah bisa terus menyampaikan dengan versi bahasa baik kalau ya orang-orang nyebutnya sekarang kayak lebih bisa dimengerti. Tadi BTW cuma baru satu Bahasa Mas Ahmad. Tadi tongkrongan. katanya dua. Nah, bahasa tongkrongan. Tadi katanya dua Oh, Mas Ahmad. kalau dua ya dua. Menurutku mungkin kalian juga diajar sih. Itu nggak ada yang lain kayaknya Pak Dika. Oh, wow, Pak Dika ya. Kalau Pak Dika nonton di sini, boleh komen ya Pak Dika. Kenapa Mas? Kenapa soal Pak Dika? Dika itu care sih orangnya. Kita nggak bimbingan malah dicariin. Nah itu, itu sih menurutku. Karena apa ya, dampaknya itu ngajarnya favoritnya anak-anak. Karena memang menurutku cara ngajarnya telaten banget. Terus nomor dua orangnya juga eh, santai gitu, nggak begitu kaku kan sebagai seorang dosen. Terus nomor tiga ya tadi waktu zaman-zaman TA bimbingan itu dia itu care, sangat care malah over care sama anak bimbingnya gitu. Kitanya yang biasanya yang nyariin dosen harusnya ya itu malah dosennya yang nyariin mahasiswa itu Pak Dika. Itu sih, itu kalau Ahmad, menurutku itu Pak Mas Ahmad Dika. apa dia tahu sekarang Pak Dika sudah menjabat sebagai Kapolri? Oh, Pak Prodi belum tahu ya. Terakhir itu aku nggak salah Pak Dika jadi kepala lab kalau nggak salah ya. Lupa aku. Ya, Pak sekarang Pak Prodinya Dika. Pak Dika ya. Ya, sekarang Pak Dika. Kemarin kan anu Mas, awalnya kan habis pergantian dari Pak. Terakhir kan kemarin Pak Pranowo, habis itu diganti sama Pak Bayu. Kemudian setelah mungkin sekitar 1 semester gitu, kayak nggak penuh deh. Pak Bayu kan lanjut pendidikan. Saat Pak Bayu lanjut pendidikan, Pak Dika naik sebagai Kapolri. Oh, keren sih. Ada perubahan nggak Pak Prodinya Pak Dika ini? Semoga ya. Semoga Iya, jadi ya sudah. pokoknya harapannya DM lebih baik lah dari tahun ke tahun ada peningkatan. Semoga. Amin. Ya. Halo Pak Dika. Pak Dika kalau nonton. Ya, seperti itu. Jangan ya. Takutnya nanti aku malah dimarahin gitu Mas. Next ya Mas ya. Kita mau bahas. Tadi kan sudah tentang seputar DM, kuliahan. Kemudian ada satu pertanyaan ya yang
ini juga cukup menarik, Mas. Selama perkuliahan ya, menurut Mas Ahmad hal yang bisa dibilang cukup disesali, kayak harusnya nggak aku lakuin atau mungkin kayak hal yang seharusnya aku lakukan selama perkuliahan tapi eh, tidak aku lakukan seperti itu. Mungkin ini bisa membantu juga buat teman-teman apalagi yang baru bergabung jadi maba dan sebagainya. Kalau aku pribadi lebih ke arah ini sih, ke arah apa ya, telat sadar dari aku pribadi itu telat sadarnya gitu, telat sadar eh, bahwasanya sebenarnya udah tahu kalian itu udah mahasiswa, kalian itu udah bukan SMA lagi. Setelah ini tuh masa masa apa ya, masa masa sekolah kalian selesai itu. Udah kalian itu menghadapi realita, nggak menghadapi idealis-idealis dan kalian lagi itu. Nggak penting idealisme itu sekarang kalau di dunia kerja gitu. Kalian itu harus menghadapi realistis. Nah, salah satunya itu yang bukan penyesalan sih, mungkin proses yang menurutku bila aku melakukannya itu maka aku jadi lebih baik itu satu personal branding. Menurutku personal brandingku masih kurang gitu loh. Aku harus lebih, kalau misalnya aku lebih membangun personal branding itu dari awal kuliah atau mungkin dari zaman-zaman kuliah itu menurutku lebih bagus lagi personal branding ya. Nomor dua, mungkin sertifikasi atau mungkin apa ya, yang tidak didapat di Geri Kampus. Contohnya sertifikasi-sertifikasi pengetahuan atau mungkin improvement-improvement pengetahuan yang berhubungan dengan dunia manufaktur itu kalian harus mulai cari-cari gitu. Karena kalau nggak gitu kalian nanti lulus lulus dari DM. Mungkin dari DM sendiri ada sertifikasi ya. Tapi kalau kalian punya sertifikasi tambahan mungkin manajerial manufaktur kayak mungkin proses manufaktur seperti sertifikasi Lean, Six Sigma atau mungkin ke arah kayak gitu-gitulah, ke arah gimana proses manufaktur itu terjadi kayak gitu kalian improve di arah itu makanya kayaknya kalian akan lebih paham lagi tentang apa itu proses manufaktur. Tidak berkutat dari ilmu di perkuliahan aja kayak gitu. Terus juga masalah apa ya? Fokus studi yang menurutku tadi di awal DM itu karena terlalu luas, aku itu kayak kadang bingung dulu itu zaman kuliah. Bingungnya ke arah mana yang harus benar pertanyaanmu tadi kayak juga bingung ke arah mana aku tuh harus yang aku dalami gitu. Karena semuanya menurutku itu kayak sekedar matkul itu kulit aja kayak gitu. Nanggung gitu loh. Kecuali di GAT-Camp-nya ya. GAT-Camp-nya kita kuat banget. Tapi kalau di yang lain itu kayak kurang gitu. Padahal menurutku sekarang itu industri zaman sekarang itu minimal itu kalian paham otomasi gitu. Bukan harusnya di teknik otomasi enggak ya. DM itu bagus. Tapi kalau DM aja menurutku eh, mekatronikanya itu kita kurang gitu loh. Kalau kita dapat mekatronika yang lebih bagus atau lebih banyak, paham otomasi, paham sistem pemrogramannya itu tidak hanya pemrograman apa namanya CAD/CAM, lebih juga pemrograman katakan aja PLC-nya diperbanyak atau mungkin pemrograman bahasa-bahasa pemrograman sederhana kayak apa yang C++ atau apa yang berhubungan dengan mesin atau mungkin apa namanya eh, embedded system kayak gitu, itu lebih bagus lagi sih menurutku. Tapi itu karena mungkin dari kurikulum nggak ada, kalian misal improvement dari diri kalian sendiri untuk belajar itu kayaknya bisa lebih baik kayak. Karena sebenarnya kalian bisa loh, bisa kok Bang ngajar dari zaman kuliah itu kira-kira nanti aku mau kerja di apa. Searching aja di LinkedIn atau di apa lowongan kerjaan posisi apa itu di perusahaan apa. Syaratnya itu apa aja sih gitu. Kalian yang harus kalian bawa dari apa yang kalian punya itu apa aja sih. Kalian bisa belajar sendiri, misal nggak ada di apa pelajaran kuliah, kalian bisa cari-cari di internet atau mungkin cari sertifikasi atau cari pelatihan tentang hal tersebut. Itu bagus kayak gitu. Tinggal kaliannya mau apa enggak. Kayak gitu. Kalau aku dulu karena kurang apa ya terarah aja seperti yang aku bilang tadi, aku dulu itu nggak tertata tujuanku untuk
meningkatkan kompetensiku itu kayak kurang tertata dari aku pribadi. Itu sih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi semuanya balik sadar ya. Buat teman-teman yang belum sadar silahkan teman-teman yang sadar diri ya sekarang sudah dunia semakin kesini makin kesana itu harus sadar. Mas menarik sekali ya. Nah, fun fact-nya teman-teman, Mas apa nih? Dulu Mas Ahmad sekjen internal ya Mas di Hima DM ya. Bener ya Mas? Iya, itu periode kedua. Di periode kedua aku sekjen diamanahi Periode pertama juga organisasi. staf divisi PSDM. Benar ya Mas? Betul. Kemudian di sini kan ada wakil ketua UKM Pencaksilat, berarti dengan sama sekjen internal. Enggak, itu kan di UKM kan beda, nggak di himpunan. Tapi kan tetap punya tanggung jawab yang besar ya Mas, namanya kan wakil ketua. Iya, nggak begitu besar-besar amat sih, Kak. Kalau UKM kan tergantung UKM-nya seperti apa ya. Maksudnya nggak semua UKM itu sistem organisasinya, keorganisasiannya itu pakem banget itu kan nggak juga. Ada yang santai aja, yang relax gitu-gitu. Kan, tapi juga ada yang sistem organisasinya bagus di UKM itu juga ada. Tapi kan banyak kan kalau UKM kan karena apa ya, kesamaan hobi, kesamaan minat aja kan di apa kita joinnya di sana. Kalau untuk keorganisasiannya kayaknya nggak semua UKM seperti itu. Jadi waktu aku jadi wakil ketua itu juga nggak begitu ini sih, nggak begitu berat juga di UKM. Ya, Mas. Ya, kalau terkait organisasi ya, teman penasaran. Kan Mas Ahmad kan sudah berkecimpung dari sebagai sekjen internal terus sebagai wakil ketua juga. Jadi kan apakah tidak mengganggu ya dari pengalaman Mas Ahmad saja? Apakah organisasi itu apa mengganggu nggak, Mas? Mengganggu apa nih? Mengganggu Iya, kuliah. mengganggu perkuliahan. So far enggak sih. Karena sebenarnya gini, kalian organisasi itu kan itu istilahnya bukan kegiatan wajib gitu loh. Kalian kalau kuliah belajarnya itu kan itu wajibnya kalian gitu. Jadi gimana pun setauku ya kalau ikut organisasi selama perkuliahan ya sebisa mungkin jadwalnya menyesuaikan di mana yang kosong kuliahnya atau mungkin kalau nggak ada jam kuliah baru kita melakukan kegiatan organisasi tersebut kan gitu. Jadi zamanku dulu nggak pernah sih aku. Misalkan kita ada proker aja, terus prokernya itu audiensnya katakan aja adik tingkat. Pasti kita juga menentukan kapan jadwalnya yang kosong. Misal jam 7 malam gitu. Ada nggak adik tingkat yang kelas di jam tersebut, di hari tersebut. Kayak gitu. Kita kan pasti menyesuaikan kan. Kitanya sendiri juga sebagai panitia katakan aja menyelenggarakannya misal butuh rapat atau apa, pasti kan di luar itu semua. Kayak gitu. Terus masalah mengganggu kuliah atau enggak, untuk jam kuliah pastinya enggak ya. Tapi untuk apa namanya, eee, tugas dan sebagainya kayaknya itu ya masing-masing sih. Harusnya kalau kalian udah komitmen untuk join organisasi, kalau bisa ya jangan sampai ketinggalan kuliahnya, jangan jadi berat sebelah gitu. Ya tetap dijalankan organisasinya kalian karena kalian udah komit, tapi jangan lupa kewajiban kalian juga. Belajar kan tetap nomor satu kan. Di kuliah itu kan tetap tugasnya itu kan termasuk kayak proses belajar kalian, gitu. Pinter-pinteran kita manajemen dirinya lah, manajemen waktunya seperti apa. Itu sih, so far nggak ada masalah. Ya, seperti kayak gue juga keinget ya di awal tadi salah satu yang apa yang tadi aku tanyakan Mas apa ya yang bisa saling gitu ya, yang harus jadi lebih diimprove dari salah satunya personal branding ya Mas. Jadi kayaknya salah satu melalui organisasi ini juga bisa kita ngebuat personal branding yang bagus. Seperti itu ya Mas. Mungkin adakah menurut Mas Ahmad yang benefit-benefit lain gitu untuk saat kita bergabung organisasi ini kan bagus ya Mas buat angkatan 25 nanti yang baru yang masih pengen tahu cari-cari tahu seputar
dunia perkuliahan, organisasi dan sebagainya. Worth it gak buat dicoba gitu? Worth it loh, pasti. Kalau kalian kupu-kupu doang, nggak ada yang kalian ceritain nanti. Pulang-pulang setelah kuliah, lamar kerja, pengalaman organisasi ada nggak? Nggak ada. Kupu-kupu aja itu kurang aja sih. Kecuali kamu pinter banget, terus apa ya, kamu mumpuni banget di bidangmu, nah itu terserah kamu. Kamu ada keunggulan di situ contohnya, itu terserahmu. Tapi kalau kamu kurang, dalam artian nggak pinter-pinter banget, ya mungkin yang nolong kamu ya sosialmu gitu loh. Salah satunya ya organisasi selama kuliah, mau teman nongkrongmu itu yang akan nolong kamu setelah masa kuliah. Kayak gitu, worth it-nya worth it, Mas. Kalau bisa dari awal tahun udah ikut staf magang, entah itu di himpunan, di BEM, di manapun yang ada organisasinya. Gitu. Karena aku dulu telat, aku ikut organisasi itu aktif mulai tahun kedua. Ya kayak tadi yang di awal aku bilang, aku itu nggak tertata itu zaman kuliah. Kayak kadang tiba-tiba keputusan suddenly change, tiba-tiba berubah. Dulu aku pasifis lah. Tahun pertama itu males aku, kupu-kupu. Tapi kayak tiba-tiba berubah aja kalau waktu masuk tahun kedua kayaknya kayak gini terus kayaknya nggak akan lebih baik deh. Tiba-tiba aja ada open recruitment aku join gitu aja. Dan alhamdulillah diterima, terima aja. Itu sih. Keterima aja terus tiba-tiba jadi sekjen gitu kau Mas. Wah, kalau itu nggak tahu ya. Terima kasih pada Kaimaku dulu yang udah mempercayai. Itu pasti berarti pas zamannya Mas Ahmad kelimanya pas. Nas Maulana Putra. Iya kayaknya bisa ya ini teman-teman panitia next time nanti bisa kita agendakan dengan Mas Maulana juga buat berbincang-bincang. Banyak loh. Cutting kalian yang bisa jadi narasumber itu banyak. Yang lebih baik pun banyak. Kalian coba cari-cari lah. Masa iya nggak tahu cuttingnya. Tapi juga ini sih, kayaknya alumni DM ini kurang, menurutku kayak kurang lah ke iniannya apa namanya, kesulitannya itu kayak ya namanya udah masing-masing juga ya, udah dunia kerja itu kadang sibuk masing-masing. Tapi alangkah baiknya kalau kalian tetap approach cutting kalian. At least kalian ada benefit yang bisa kalian ambil dari cutting gitu. Tidaknya bisa buat buka pandangan kalian selama kuliah gitu. Kalau cutting kalian nggak approach kalian ya kalian yang datangi mereka. Dari angkatan lama-lama itu. Pak Dika kan juga cutting kalian. Kating rasa ya kating sih. Jadi kalau kating rasa Bapak nanti Pak Dikanya marah. Iya seperti itu. Mungkin kalau cutting-cutting 2016 ya gitu. 2014, 2000, ya 2014 lah. Masih oke lah. Kalau kalian undang itu kayaknya oke. Banyak sih yang keren-keren. Oke, sip Mas. Terima kasih masukannya nanti kita agendakan. Kan sempat disinggung juga sama Mas Ahmad ya terkait di dunia kerja. Ini kan salah satu kayak organisasi apa seberapa maksudnya seberapa besar gitu Mas dari biasanya perusahaan untuk mempertimbangkan seorang pendaftar gitu ya dari segi organisasi untuk jadi salah satu indikator penilaian. Wah, kalau itu nggak tahu aku ya kalau ditanya seberapa besar potensi itunya. Itu HRD itu yang menilai. Nggak, kalau aku lebih ke arah ininya sih. Organisasi itu karena membangun pola pikirmu sih. Membantu membangun pola pikirmu, pola komunikasimu, pola gimana kamu menghadapi suatu masalah. Itu menyelesaikan hubungan sosial, menyelesaikan masalah apa ya, suatu tanggung jawab proker atau lain sebagainya itu di organisasi itu ada. Jadi at least waktu kamu kerja itu mungkin HR bisa menilai kamu, oh kamu bisa menyelesaikan kayak gitu. Studi case itu kamu bisa menyelesaikan. Itu sebuah penilaian tersendiri dari HR gitu loh. Daripada orang yang nggak pernah punya pengalaman tersebut. Gitu sih. Oke, sih. Terima kasih Mas. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita mau masuk ke pembahasan nih. Mungkin sedikit ya bukan serius sih Mas ya lebih berat sedikit ya karena ini salah satu yang dari kemarin teman-teman banyak yang tanyakan yaitu mengenai dunia kerja ya dan tentunya ya gimana sih buat alurnya ya kok bisa Mas Ahmad bisa jadi pengaring itu jalannya seperti apa gitu
Dari kemarin banyak yang tanya. Mungkin yang gini dulu ya Mas ya. Mungkin sebelum kita ke yang kerjaan yang di Hungaria, mungkin sebelum ke sana dulu Mas Ahmad ada pengalaman kerja nggak Mas sebelum ke sana? Sebelum ke Hungaria. Nggak ada, cuma OJT doang pengalaman kerjanya. Ini kerjaan pertama. Sebelum wisuda itu aku teken kontrak sama perusahaanku sekarang. Jadi juga kerjaan pertama sih. Ini habis itu langsung ke Hungaria ya Mas? Yang waktu ke Hungaria sih, apa sistemnya jalurnya apa beasiswa atau kayak magang atau ya hiring Nggak dari mereka ada. langsung? Ya ada hiring aja, open posisi aja di sini. Jadi kayak sebenarnya waktu itu tuh gini ceritanya. Eh Kebetulan saat waktu aku akhir-akhir masa kuliah itu ada apa ya namanya program lah dari suatu perusahaan itu yang menawarkan kerja di Eropa kayak gitu. Dari untuk alumni-alumni politeknik khususnya kayak gitu. Nah, aku iseng aja daftar karena di tahun sebelumnya kebetulan waktu lomba NCC 2021 itu juga itu ada cutting yang daftar dan aku diceritain gitu loh programnya ini gitu coba aja tahun depan. Ada satu cutting 2017 itu yang udah kesini duluan 1 tahun gitu lebih dulu seorang terus anak teknik pengelasan alumni teknik pengelasan tapi dia anaknya udah pulang sekarang. Terus aku coba kan waktu aku semester akhir mau lulus, apply, ikutin proses rekrutmennya, tes, wawancara, ternyata lolos. Terus aku dapat offering kontrak. Itu untuk posisi yang sama kayak aku ya, di perusahaan yang sama itu kalau nggak salah ada 11 orang yang keterima dari Indonesia. Itu udah diterima, disuruh ngirim dokumen ke Jakarta untuk pembuatan visa kerja, langsung visanya visa kerja. Terus eh, semuanya gratis itu, tanpa ada bayar. Semuanya di bahkan paspor aja yang dokumen pribadi ya. Itu kan kayak KTP kalian kan. Itu aku di reimburse, dibayarin perusahaan. Kita bayar dulu pribadi, tapi habis itu sampai sini aku diganti itu sama perusahaan. Pasporku itu gitu. Kayak gitu. Kebetulan aja waktu itu ada kayak gitu, ada program. Tapi sekarang kayaknya programnya udah gak ada sih, program itu. Baik, Mas. Sebenarnya tadi kayaknya ada banyak banyak teman-teman yang penasaran siapa tahu nanti ada jalur yang sama gitu tahun ini atau mungkin di tahun-tahun ke depan dia pengen tanya-tanya tips and trick dan sebagainya. Kayak kita fokus buat di dunia kerjanya Mas Ahmad sekarang kan Mas buat kerjanya di kontinental ya Mas bener ya namanya kontinental ya. Iya, itu otomotif. Oh, bergerak di bidang otomotif. Kebetulan di planku iya di otomotifnya. Tapi di planku sendiri itu produksinya itu elektronik, elektro otomotifnya kayak gitu. Jadi Continental itu dia multinasional company, dia gede, perusahaan Jerman, base-nya di Jerman, tapi sektornya banyak gitu loh. Dan salah satu sektornya itu sektor otomotif. Aku kebetulan dapat tempat di Budapest di Hungaria di plant Budapest kayak gitu. Makanya aku kerjanya di sini. Dan sektornya sektor otomotif. Tapi otomotifnya yang di tempatku itu produksinya khusus produksi elektro apa ya partnya lah kayak gitu kayak head unit kayak eh, multimedia kayak gitulah multimedia sensor terus eh, speedometernya mobil kayak itu gitu produksi ke arah seperti itu. Nah, tentang dunia kerja ya Mas, kan kalau misalnya dunia kerja di berbagai negara kan pasti beda ya Mas, apalagi Indonesia dengan di luar. Kayaknya banyak juga teman-teman yang tertarik buat kerja di luar negeri, cuman pengen tahu dulu suasananya di sana seperti apa, kayak tekanan kerjanya, suasana lingkungannya, terus mungkin kayak permintaan-permintaan dari pihak industri, perbedaannya gitu sama yang di Indonesia. Kabar aja dulu ini. Boleh saya dulu. Ya kalau kalau
Kabur aja dulu itu baru-baru ini ya. Aku udah di sini tuh ada gerakan kabur aja dulu sekarang. Kalau beban kerja, kalau aku denger ya, aku nggak tahu juga ya, karena aku kan belum juga pernah kerja profesional di Indo. Karena aku setelah lulus langsung ke sini gitu. Kalau beban kerja cuma denger-denger aja sih. Pastinya di Indo kayaknya pressure-nya lebih tinggi, tuntutan lebih banyak. Tapi ya mohon maaf mungkin gajinya tidak sebanyak di luar negeri kan kayak gitu. Tapi semuanya kan juga apa ya, kata orang Jawa tuh bilangnya sawang sinawang gitu loh. Ada plus minusnya kayak gitu. Kalau kita di luar negeri pasti ada, kalau mungkin pressure-nya nggak sebesar di Indonesia, tapi kan tanggung jawabnya gede. Misal katakan aja kamu sekali salah, kamu mungkin dapat scores atau mungkin nggak dapat tunjangan bonus atau mungkin kepotong gaji atau apa kayak gitu, atau mungkin bahkan langsung dikeluarkan kayak gitu. Kan itu sangat mungkin. Terus juga di luar negeri itu satu mental sih. Mentalnya kalian harus siap jauh dari keluarga tentunya. Belum tentu bisa pulang kayak gitu. Tergantung perusahaan dan negaranya masing-masing ya. Kalau kebetulan di tempatku itu selagi kamu punya cuti, kamu punya uang untuk vacation, pengen pulang ya terserah kamu gitu. Bisa aku pulang tiap tahun juga bisa. Asalnya duitnya ada terus cutimu masih ada ya terserah kamu. Kayak gitu. Jadi kalau di tempatku masih ini sih, kerjaanku juga nggak begitu apa pressure, terus jam kerjanya juga kebetulan enak, terus tanggung jawabnya juga posisiku juga nggak terlalu tinggi kan dari perusahaan, nggak tinggi-tinggi banget. Jadi nggak begitu besar juga tanggung jawabnya, dan menurutku masih worth it sih untuk kerja di sini untuk sekarang. Oke. Ngomong-ngomong soal gaji ya Mas, berdosakah saya kalau misalnya tanya kisaran gaji di sana Mas? Oh, kalau jalan gaji aku nggak bisa kasih tahu ya range-nya berapa. Karena itu tiap perusahaan beda ini, beda standar gitu loh. Dan juga aku nggak bisa janjiin kalau misal kalian sama keterima ke sini itu bakalan dapatnya sama juga nggak bisa. Kayak gitu. Kan itu personal kan. Bahkan mungkin sekarang sama temanku yang juga di sini tuh ada perbedaan. Gaji itu mungkin ada gitu. Karena sistemnya di tempatku itu ada evaluasi tahunan. Yang mana kalau kamu bagus di satu tahun itu kinerjamu, kamu akan dapat increment tiap tahunnya gitu. Dan incrementmu itu tergantung penilaian supervisormu, gimana penilaian manajerial juga. Jadinya kalau memang kamu kompeten dan bagus, mungkin bisa sampai maksimal incrementnya. Tapi kalau enggak, ya enggak mungkin ya naik ya, tapi enggak maksimal kayak gitu. Jadi kayak bisa jadi beda gitu, beda-beda. Tergantung kinerjamu juga dinilai. Gitu sih. Siap Mas. Tadi kalau misalnya kita udah ngomong tentang dunia kerja, gimana kalau misalnya kita tentang dunia sosial ya di luar negeri? Mungkin dulu awal-awal Mas Ahmad kan datang ke negeri orang ke Hungaria, di Hungaria pakai bahasa apa Mas nasional? Bahasa Inggris ya? Hungaria bahasanya bahasa Hungaria, namanya Majar, Magyar, tulisannya Magyar, tapi bacanya Majar di sini. Tapi karena perusahaanku itu perusahaan multinasional dan pekerjanya pun juga banyak yang dari luar Hungari, eh, banyak yang dari kayak Serbia, Ukraine, kayak Filipina, kayak gitu-gitu. Dari Asia juga ada dari Indonesia juga ada beberapa kayak kita. Jadi hari-hari di tempatku pakai bahasa Inggris sih. Bikin report atau apa kayak gitu kita bahasa Inggris sih. Kayak gitu-gitu. Oke, berarti Mas Ahmad bahasa Inggrisnya udah kayak minum air lah ya Mas. Bahasa Iya, Inggrisnya udah kayak mau nggak minum mau. air. Oke, kalau gitu Mas, ya ini ada yang tanya kemarin tentang bahasa Inggris. Gimana tips and trick untuk belajar bahasa Inggris? Sering-sering praktek sih, gitu. Dulu Bahasa Mas Inggris Ahmad, kita dulu Mas Ahmad ada tes TOEIC nggak? Waktu pas kayak sama kayak kita yang lebih PNS. ada tuh. Bukannya itu syarat kelulusan ya? Kayaknya syarat kelulusan deh itu ada. Iya. Boleh di spill nggak Mas?
Apa? Nilainya berapa? Skornya berapa? Ya, Berapa? Lupa. Udah lama, udah nggak berlaku lagi sertifikatnya. Nggak tinggi-tinggi amat juga sih. Karena waktu itu aku nggak expect kalau harus pakai bahasa Inggris ke luar negeri. Belum. Waktu tes TOEIC itu belum kepikiran bakal pakai. Ya, kita improvement improvement bahasa Inggris yang paling signifikan ya waktu mau ke sini itu kayak belajar lebih gitu, belajar sendiri gitu sih. Tapi ya habis itu kebiasaan karena kebiasaan kepaksa tiap hari pakai ya jadinya jadi fluent sendiri gitu. Gitu. tapi kalau misal kayak gitu ke luar negeri, mereka ada syarat kayak minimal nilai TOEIC atau TOEFL atau gimana gitu Mas? Nah, itu tergantung bahasa apa ya? Tergantung mungkin tergantung pekerjaan apa tempat kerjamu atau mungkin juga tergantung syarat dari negaranya seperti apa kayak gitu. Kalau di tempatku kemarin ada sih disuruh ngirim kayak sertifikat gitu, cuma kayaknya nggak tinggi-tinggi banget kok skor minimalnya. Yang penting kamu bisa itu aja. Tapi ada tes bahasa Inggrisnya juga sih dulu waktu interview. Oh, ya mungkin ini last question Mas Ahmad, terkait masih kehidupan sosial ya. Mungkin teman-teman pengen tahu Mas Ahmad misal kayak kehidupan dalam bertetangga atau gimana di lingkungan itu seperti apa Mas? Kayak apa orang-orang sana kayak di Indonesia saling care, saling tegur sapa menyapa gitu. Kalau sama orang yang nggak kenal, yang sama orang yang nggak kenal di sini lebih cuek sih orangnya tuh cuek, nggak care. Saya masing-masing lah pastinya ya orang sini nggak mau tahu masalahmu gitu. Tapi kalau kenal di tempat kerja gitu, semua orang disapa kayak gitu. Say hello itu kayak semua pekerja, walaupun kamu nggak tahu siapa namanya, tapi kalau kamu tahu dia kerja di sana itu say hello gitu, Mas, morning gitu. oh itu ya. Kayak apa ya? Mereka ramah, itu ramah. Saya tahu kita sama-sama di situ, sama-sama teman kerja ternyata. Gitu. Say goodbye kalau pulang kayak gitu-gitu. Siapapun disapa. Tapi kalau udah di jalan, udah kayak cuek sih mereka masing-masing. Gitu. Mas Ahmad kan kalau misalnya itu dari tinggalnya asrama kayak eh kos Kita karena dapat tempat kurang tahu. Oh dari perusahaan sendiri. iya, perusahaan tuh kita dapat tempat tinggal, dikasih tempat tinggal. Tempat tinggalnya berarti bareng-bareng Mas atau kayak punya tempat sendiri-sendiri per pekerjanya. Nah, di sini tuh kebetulan saat ini ya tempat tinggalku tuh kayak dia tuh kayak hotel. Jadi kita disewakan satu kamar gitu di tempatku, lumayan gede. Ini satu kamar ini kita karena kan kita tuh berlima Indonesia di sini sekarang tuh ya anak lima itu empat cowok satu cewek. Jadi empat cowok ini jadi satu tempat satu kamar ini, terus satu ceweknya itu beda tempat kayak gitu. Ada kamar, ada hotel gitu sih. Karena di sini orang-orang tinggalnya ya di tempat-tempat seperti ini. Kalau nggak apartemen, hotel, atau mungkin jarang yang di rumah pribadi. Karena di ibu kota kan, perumahan-perumahan pribadi pun juga agak ke pinggiran lah, nggak di tengah kota sini. Kalau yang di tengah kota ini ya di kayak gini-gini tempat tinggalnya. Seperti itu. Oh iya, iya. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Bener ya, seperti yang disampaikan Mas Ahmad itu kalau misalnya kita menurut berarti nggak semua negara itu kehidupan sosialnya sama ya. Mau Yoi ditanyakan pasti tadi, tuh kan, iya pasti. pasti punya bedaan sosial yang beda-beda. Tergantung budayanya juga. Pertanyaan macam apa itu ya Mas? Pasti berbeda ya. Oke, sobat dari teman sekalian, ya pertanyaan tadi sekalian jadi pertanyaan penutup buat podcast kali ini. Kayak rasanya kalau misalnya ketemu sama ya kakak alumni kayak kurang klop kalau misalnya nggak kasih pesan gitu ya ke adik-adiknya. Mungkin Mas Ahmad bisa kasih sedikit lah jangan dalam bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Kalau misalnya masih hafal dalam bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Silakan. Waduh, jangan apa ya? Janganlah, jangan bahasa Inggris karena konsumennya kan juga teman-teman sendiri. Ya. Kenapa harus bahasa Inggris? Ya,
Kalau aku apa yang bisa aku bilang ya tadi sih untuk teman-teman DM khususnya yang penting mulai tingkatkan gimana kalian bisa personal brandingnya itu bagus. Terus ayo mulai sadar kalian ini udah masa akhir tahapan idealisme kalian gitu. Jadi habis ini idealisnya udah, kita untuk belajar realistis gitu loh. Kalian udah bukan lagi siswa, kalian udah mahasiswa. Jangan cuma artikan itu mentah-mentah, karena setelah ini itu kalian nggak ada remedi gitu loh. Kalau kalian sekarang proses studi atau belajar, mungkin dari dulu SMP 3 tahun selesai, SMA 3 tahun selesai, kuliah 4 tahun selesai. Habis itu masa kenyataan itu hidup itu seperti apa, itu nggak ada selesainya gitu. Jadi kalian harus persiapan matang-matang gitu. Karena setelah tahap ini kalian tuh menghadapi realita kehidupan sesuai dengan apa yang kalian dapat apa pelajari selama ini. Kalian harus menghadapinya dengan bekal yang kalian cari selama ini. Jadi udahi main-mainnya ya nggak apa-apa, main santai-santai nggak apa-apa. Tapi yang penting persiapannya jangan sampai terlambat kayak gitu. Tapi tetap santai, tetap dinikmati jalannya gimana. Aku percaya kalian punya pilihan masing-masing, tapi yang penting jangan sampai salah pilih kayak gitu. Itu sih. That's it ya teman-teman, ya kehidupan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Ya teman-teman, itu sekaligus penutup buat podcast hari ini ya. Ya saya mau mengucapkan terima kasih buat Mas Ahmad udah menyempatkan waktunya ya luar biasa untuk pembahasan hari ini. Sampai nggak kerasa loh Ya, Mas, aku udah terima 1 jam. kasih banyak udah diundang juga udah ketemu ini. 1 jam lebih ya Mas. Oke, kita akhiri dulu ya buat diskusi hari ini. Ucap terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai akhir. Ya kita akan kembali dengan konten-konten yang tentunya lebih bukan lebih ya. Jadi seperti ini ya sangat-sangat bermanfaat dengan materi-materi yang tidak kalah luar biasa dari Mas Ahmad. Setelah itu teman-teman sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semantap menghubungkan, menginspirasi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih, Mas.